keindahan wisata di bawah air yang memang kita menyediakan lambung yang berkaca, memiliki kaca yang kita dapat melihat langsung dipergunakan dan dapat dimanfaatkan. Iya, karena kan perdana juga kan Indonesia mempunyai kapal yang memang bagus gitu, buatan emang karya Indonesia banget. Hai kawan laut, berjumpa kembali dalam podcast Bukan PHP. Bukan di podcast Hubla pastinya. Yang pasti kita akan membahas tema yang sangat menarik pada siang hari ini, yaitu kapal bottom glass dukung pariwisata. Kawan laut, kita tahu bahwa pariwisata merupakan salah satu sektor penentu dalam menggerakkan roda perekonomian dan juga pembangunan nasional. Salah satu dukungan Kementerian Perhubungan untuk mendukung aktivitas transportasi melalui pariwisata adalah dengan membangun pariwisata maritim, yaitu kapal wisata bottom glass. Untuk mengetahui bagaimana kapal wisata bottom glass yang dibangun oleh Kementerian Perhubungan, kita sudah kedatangan narasumber kita yang sangat kece pada siang hari ini. Ada Kasubdit Pengembangan Usaha Angkutan Laut, Bapak Raden Yogi Nugraha STMT. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Ellen. Apa kabar? Baik. Kita jadi bareng nih. Apa kabar nih Bapak siang hari ini? Alhamdulillah baik. Kita sudah hari ini kita dapat melakukan kegiatan ini. Mudah-mudahan ya bisa memberikan informasi lah yang paling terbaik. Baik. Saya juga alhamdulillah baik Pak pada siang hari ini. Mungkin kawan laut juga di sini penasaran nih Pak, kesibukan Bapak Yogi atau Bapak Raden nih? Pak Yogi aja. Bapak Yogi ya. Kesibukan Bapak Yogi akhir-akhir ini itu apa aja sih Pak? Ya ini salah satunya kita sedang menyelesaikan kapal bottom glass ini untuk nanti segera diserahkan kepada pemerintah daerah. Juga salah satunya sekarang juga kita melakukan dukungan terhadap persiapan MotoGP yang nanti akan dilakukan di pertengahan Maret nanti di Mandalika. Maret ya Pak berarti. Betul. Bapak, bisa dibilang kapal bottom glass ini merupakan karya putra-putri terbaik bangsa nih Pak. Bisa diceritakan awal mula sehingga Kementerian Perhubungan dapat membangun kapal jenis ini Pak, seperti apa? Ya, memang ini memang suatu tugas besar ya dari pemerintah. Salah satu sejarah yang pernah kita lakukan ataupun pernah kita rencanakan untuk kegiatan ini, salah satunya adalah perintah dari Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo, yang dimana saat itu telah menetapkan 5 destinasi wisata, 5 destinasi wisata sebagai destinasi pariwisata super prioritas, yaitu Mandalika, Likupang, kemudian Labuan Bajo, Danau Toba serta Borobudur. Presiden telah menetapkan 5 destinasi tadi. Kemudian salah satunya kita diperintahkan untuk mendukung pariwisata di 2 lokasi tersebut, yaitu Labuan Bajo dan Likupang. Kemudian kita ditugaskan untuk membangun kapal wisata bottom glass yang memang betul tadi kata Mbak Ellen bahwa ini menjadi tonggak sejarah untuk pembangunannya, karena baru sekali ini kita memang dibangun atas nama bangsa Indonesia, kemudian juga semua menggunakan hasil karya Indonesia. Jadi kita akhirnya dapat mulai membangun 4 kapal wisata bottom glass ini, masing-masing ditempatkan nantinya setelah dihibahkan di 2 di Likupang dan 2 di Labuan Bajo. Mungkin seperti itu. Kalau untuk saat ini Pak, sudah sejauh mana progresnya? Apakah memang dalam tahap pembentukan atau memang sudah selesai dari pembangunan dan dari kapal wisata bottom glass ini? Jadi bisa kita ceritakan bahwa 4 kapal wisata bottom glass ini terdiri dari 2 tipe. Jadi 2 tipe. Pertama tipe katamaran yang memang ada dua lambung, kemudian trimaran ini ada 3 lambung di bawahnya, yang nantinya kita dapat melihat ataupun melihat keindahan wisata di bawah air yang memang kita menyediakan lambung yang berkaca, memiliki kaca yang kita dapat melihat langsung di bawahnya nanti. Jadi kita bisa lihat langsung
bawah laut, Pak. Betul, keindahan-keindahan Oke. nanti yang memang selama ini mungkin hanya dilihat di televisi ataupun mungkin selama ini yang pernah ada di Manado mungkin ya, kita mungkin Oke. pernah lihat Batam Glass itu kita hanya lihat dari atas. Ini betul-betul kita ada di bawah air untuk Oke. melihat kondisi perairan yang memang ditempatkan di wilayah-wilayah yang memang terkenal dengan keindahan bawah airnya. Oke, nah kalau boleh tahu nih Pak, tempat-tempat yang akan ditaruh dari kapal Batam Glass ini apa? Di mana saja? Jadi saat ini memang kapal sudah selesai. 4 kapal ini, 2 memang dibangun di wilayah Tanjung Priuk. Galangannya ada di Tanjung Priuk, 2 galangan lain ada di Surabaya. Surabaya. Jadi kapal yang ada di Tanjung Priuk ini tipe katamaran. Kita tempatkan di Labuan Bajo dan Labuan saat Bajo ini ya, sudah Pak Yasa. ada di sana. Kemudian 2 tipe lagi tipe trimaran yang dibangun di wilayah Surabaya ini sedang ditempatkan di Likupang, dan memang keempat kapal ini sudah selesai dan sudah ditempatkan di sana, dan saat ini hanya menunggu tinggal proses hibah yang memang karena nilai pembangunannya cukup besar, di atas 10 miliar. Ini Oke. perlu persetujuan dari presiden. Jadi butuh ada waktu lagi untuk proses hibah ke provinsi Daerah ya? betul, ke pemerintah provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah daerah pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, serta di wilayah Nusa Tenggara Timur ke pemerintah provinsi serta pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Seperti itu. Jadi sebenarnya sudah ditempatkan ya kapal-kapal ini, jadi tinggal menunggu proses kelanjutannya aja ya Pak ya? Betul, nanti ada proses hibah yang memang ini perlu waktu karena memang tadi persetujuan presiden harus dikeluarkan untuk proses hibahnya dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten. Oke, mungkin di sini juga kawan-kawan laut juga pada penasaran nih Pak, apa aja sih fasilitas dan inovasi yang diberikan oleh kapal wisata Batam Glass ini tuh apa Pak? Betul. Kapal wisata Batam Glass ini adalah sesuatu kapal yang memang dilengkapi dengan kaca pada bagian bawah, pada Oke. bagian kabah yang memang yang nantinya kita dapat melihat Keindahan laut ya. keindahan laut di mana kapal tersebut memang secara aspek keselamatan ya tadi mungkin yang perlu kita tekankan ini insya Allah sangat aman karena Oke. ini sudah sesuai dengan standar peraturan Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI, di mana mereka dari BKI ini sudah mengeluarkan volume 7 terkait dengan rules for small vessel up 24 meters. Ini ada standar yang memang harus kita ikutin untuk Oke. bagaimana kapal-kapal yang nantinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya ada di bawah air ini harus mengikuti standar tersebut karena aspek keselamatannya. Mungkin seperti itu. Jadi emang keselamatan ini sudah dijamin ya Pak ya? Betul. Untuk bagaimana, karena kan melihat lagi material yang dipakai kan kaca ya bawahnya betul. itu. Jadi memang sudah dilihatkan benar-benar bahwa ini tuh aman untuk Betul. ditumpangi oleh kawan laut nantinya. Betul. Nah kalau boleh tahu nih Pak, untuk kapasitasnya sendiri, karena ini kan merupakan kapal yang nantinya dipergunakan oleh masyarakat untuk pariwisata, kira-kira menampung berapa banyak orang Pak di dalamnya? Jadi informasi ini untuk teman-teman untuk kawan laut nih ya, untuk kawan laut nih ada. Jadi panjang kapal ini sepanjang 23,1 meter. Oke. Kemudian ukurannya 129 gross ton, di mana kapasitasnya dapat menampung 44 penumpang karena ini terdiri dari sisi atasnya. Di sisi atasnya seperti kapal biasa gitu, ada Oke. memang dengan fasilitas berbagai macam, mulai dari tempat duduk, kemudian bar-bar kecil, kemudian ada spot-spot untuk kita melihat dari sisi atasnya. Kemudian di sisi bawah tadi nanti mungkin itu juga ada tempat-tempat yang memang kita bisa melihat dari sisi bawah airnya. Oke. Itu memang secara jumlah untuk keseluruhan memang jumlah hampir 44 orang. 44 orang ya? Iya, untuk penumpangnya. Oke, untuk awak kapalnya Pak? Awak kapalnya sekitar 8 orang. 8 orang. Untuk mengoperasikan kapal tersebut sehingga nanti pada saatnya mungkin tadi operasikan, kemudian dapat
digunakan untuk secara umum, ini pemerintah daerah nantinya juga akan dapat menunjuk operator ya, nanti yang akan mengoperasikannya untuk digunakan sehari-hari ataupun jadwal tertentu lah untuk melayani wisatawan yang datang ke Labuan Bajo ataupun ke Likupang. Oke, seperti menarik itu. banget nih Pak. Boleh Pak, kalau misalnya nanti ada undangan untuk saya. Ya, nanti mungkin Karena penasaran juga nih kita seperti sudah apa. insya Allah sudah merencanakan beberapa jadwal terkait dengan persiapan. Mungkin nanti ada peresmian dari Bapak Menteri Perhubungan. Juga teman-teman nanti mungkin juga akan khususnya dari Humas mungkin ya nanti yang akan kita libatkan untuk mensosialisasikan ataupun mengangkat inilah, karena ini kan teman-teman mengiklankan untuk menyampaikan lah ini, bahwa kita punya 4 kapal wisata Batam Glass yang dapat dipergunakan dan dapat dimanfaatkan lah. Iya, karena kan perdana juga kan Indonesia mempunyai kapal yang memang bagus gitu, buatan emang karya Indonesia banget. Oke Pak, lalu nih Pak, kira-kira kapan sih peresmian? Karena mungkin masyarakat sendiri nih udah pada pengen nih mencoba untuk menaiki kapal wisata Batam Glass ini. Betul. Jadi kalau kami dapat informasikan bahwa memang jadwal memang kita sedang susun untuk kedepannya, karena memang ini tadi kita kuncinya ada proses hibah tadi ya. Setelah kapal mulai dibangun di tahun 2020, kemudian di awal tahun ini selesai, ini perlu dihibahkan. Nah, mungkin nanti 2 minggu ke depan lah, mungkin dengan nanti mungkin dari arahan Bapak Menteri Perhubungan untuk meresmikan kapal ini, nantinya kita juga akan menempatkan ataupun menentukan lah nanti acara peresmiannya ada di mana, karena memang secara satu lagi nih jangan lupa bahwa 4 kapal ini sudah punya nama masing-masing. Oke. Sudah jadi punya sudah nama punya inisial bukan inisial lagi, punya nama. Oke, punya namanya nama, berarti. Betul, punya nama. Apa aja tuh, Pak? Jadi untuk yang kapal katamaran yang dengan 2 lambung tadi yang ditempatkan di Nusa Tenggara Timur, untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, ini adalah kapalnya pertama Baswara Bahari 1 dan Baswara Bahari 2. 1 dan 2 berarti. 1, 2. Nah, kemudian satu lagi untuk kapal yang ada di Likupang nantinya yang dihibahkan ke pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, yang tipe trimaran ini diberikan nama Nirmala Bahari 1 dan Nirmala Bahari 2. Nirmala Bahari 1. Jadi sudah punya nama dan sudah mungkin dapat dikenal oleh teman-teman kawan-kawan laut nih. Jadi bisa nih kawan laut udah ada positioning untuk nama dari kapalnya itu. Oke, menarik banget nih Pak. Jadi selagi kita sambil untuk mendukung pariwisata di Indonesia yang mungkin dari pandemik ini kan kita kena dampak banget ya Pak ya. Jadi dengan adanya kapal wisata ini mendukung juga pariwisata khususnya untuk MotoGP Maret ini ya Pak ya, untuk mendukung. Oke nih Pak, terakhir nih, kira-kira ada nggak sih harapan pemerintah dari pembangunan kapal wisata Batam Glass ini tuh seperti apa? Baik, kalau kita melihat potensi pariwisata di 2 wilayah yang memang menjadi destinasi wisata, destinasi super prioritas nih, jadi kita sangat mendukung. Jadi dari Kementerian Perhubungan, jadi kita berharap proses hibah ini tidak terlalu lama, mungkin 2-3 bulan ke depan. Kemudian setelah nanti diproses dihibahkan ke pemerintah daerah kami harapkan juga dapat menjaga, kemudian juga mengoperasikan sesuai dengan kebutuhan wilayah yang ada. Jadi kami harapkan juga pemerintah daerah dapat mensupport semua kebutuhan, kemudian juga memberikan warna lah bagi para wisata di wilayah masing-masing itu tersebut. Betul. Karena memang salah satu tugas kita nih mendukung pariwisata yang ada di wilayah tersebut. Oke Pak. Menarik banget Pak. Sebelumnya nih Pak ya, kira-kira kan kita sudah ada 4 unit nih Pak. Betul. Kapal ini. Kira-kira ada untuk penambahan atau memang ada rencana penambahan kapal-kapalnya ini? Baik, kalau terkait dengan penambahan mungkin di masa depan ini ada ya.
Cuma nanti kita harus melihat dulu dan mengevaluasi semua proses-proses yang ada, juga nanti istilahnya kalau kita melihat bagaimana nih pemanfaatannya. Betul. Pemanfaatannya sejauh mana Sudah berjalan, dapat memberikan kontribusi yang cukup jelas lah bagi bagi pariwisata yang di wilayah 2 tadi. Tapi kalau terkait dengan usulan-usulan dari teman-teman pemerintah daerah juga ini sudah cukup banyak untuk terkait, karena melihat 4 kapal ini sudah dapat diselesaikan, kemudian disampaikan ke lokasi masing-masing. Nah, ini nanti kita lihat, kita lakukan evaluasi. Dari situ nanti mungkin kita dapat menentukan apakah kita perlu dibangun lagi, kemudian nanti apakah nanti ditempatkan di mana, nanti sesuai dengan usulan-usulan dari teman-teman dari pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten yang ada di seluruh Indonesia. Oke, menarik banget nih Pak. Jadi karena ini juga hasil karya ya, karya bangsa, dan juga memang perdana, mungkin nanti kedepannya bisa membangun kapal-kapal yang lebih keren lagi, khususnya untuk mendukung pariwisata. Oke Pak, mungkin kawan laut juga penasaran nih Pak. Kita kan udah denger nih tadi penempatannya di mana aja, fasilitasnya seperti apa aja. Nah, untuk pembelian tiketnya sendiri itu seperti apa Pak untuk kawan laut yang ingin menaiki kapal Bottom Glass ini? Baik, jadi untuk selama proses hibah nih, langsung proses hibah ini memang kita belum mengenakan tiket juga ya. Jadi kami selama ini 4 kapal ini ditempatkan di pertama di KSOP Labuan Bajo, kemudian satu lagi di KUPP Likupang. Jadi teman-teman di sana ini nanti yang akan sementara ini mengoperasikan bekerja sama dengan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten yang nantinya akan dihibahkan. Nah, kemudian di hari-hari tertentu seperti kami informasikan juga, mungkin nanti teman-teman ataupun masyarakat yang ada di wilayah Labuan Bajo ataupun Likupang di hari-hari tertentu nanti dapat secara gratis untuk free berarti ya Pak ya? Mungkin sampai nanti proses hibah selesai, mungkin dapat menggunakan secara gratis nanti di wilayah masing-masing. Nanti mungkin dapat berkoordinasi dengan tadi KSOP Labuan Bajo dan KUPP Likupang untuk menentukan kapan bisa dipergunakan, kemudian juga siapa saja yang bisa menggunakan, dan tata caranya nanti mungkin dapat diinformasikan dari sana. Tetapi nanti setelah dihibahkan ke pemerintah daerah, nanti mungkin pemerintah daerah yang akan menentukan pola operasi, kemudian tarif, besaran tarifnya, kemudian juga rute yang akan dilakukan ataupun yang di-cover oleh kapal wisata Bottom Glass ini. Jadi nanti kita tunggulah seperti apa nanti setelah dihibahkan. Tapi sekarang kalau memang mau mempergunakan ya silahkan, nanti kita langsung menuju ke Likupang ataupun ke Labuan Bajo untuk bisa menggunakan secara gratis, mungkin seperti itu. Yang pastinya tetap prokes juga ya Pak, karena ini masih pandemi ya, tetap harus menjaga protokol kesehatan secara ketat. Betul. Hand sanitizer, masker, cuci tangan juga harus, karena kan kita tetap menjaga juga. Di tengah mendorong pariwisata, kita tetap menjaga prokes kita di tengah pandemi. Oke, mungkin itu kawan laut. Demikian tadi pembahasan kita bersama Bapak Yogi terkait kapal wisata Bottom Glass. Jadi, kita sebagai warga negara Indonesia harus terus mendukung dan bangga buatan Indonesia dan juga mendorong pariwisata di Indonesia. Yuk kita dukung presidensi G20 Indonesia. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Saya Ellen Kusumaningrum, jangan lupa saksikan podcast Bukan PHP episode selanjutnya. Bye-bye.